Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang hari ini, siang yang cerah, kita berjumpa lagi di dalam majelis ilmu untuk menjelaskan kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Sekarang kita masih di bab yang keempat ya, tentang penafsiran sahabat radhiyallahu anhum. Bahwasanya kita harus tahu dulu bagaimana tafsir dari para sahabat itu, yakni yang pertama, tafsir di antara mereka itu sifatnya bervariasi ya. Variasi, jadi nggak ada yang kontradiktif, tapi bermacam-macam ya. Variasi antara tafsir para sahabat ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Perselisihan di antara para sahabat itu sedikit, dan bagaimana tafsir yang sahih di antaranya ya, dari sahabat yang sifatnya tanawu atau variasi ya, bukan bertentangan atau kontradiksi ya. Karenanya bagaimana hampir tak ada perselisihan ya. Nah, setiap mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda ya, variasinya berbeda-beda dengan ungkapan temannya yang menunjukkan kepada makna yang berbeda dengan makna temannya itu. Contoh yang maksudnya satu diantaranya Shiratal Mustaqim ya. Shiratal Mustaqim itu ada yang menafsirkan dari para sahabat, yakni Al-Quran ya, karena Al-Quran itu tentunya menunjuk ya ila thoriqil mustaqim. Nah itu, jadi Shiratal Mustaqim itu Al-Quran. Dan juga ada yang menafsirkan Shiratal Mustaqim ya, yang kita minta dalam sholat ya, ihdinas Shiratal Mustaqim, yakni Islam ya. Jadi bisa dikatakan Al-Quran, bisa juga Islam ya. Islam ini adalah jalan yang lurus ya. Ketika mengikuti tuntunan Islam itu, tentu seseorang berada dalam jalan yang benar. Dan juga ada yang menafsirkan Shiratal Mustaqim itu adalah sunnah ya, sunnah Rasulullah, sunnah Nabi ya, dan jamaah ya. Karena mengikuti jamaah maksudnya senantiasa yang mengikuti kenabian, maka itu menunjukkan jalan yang lurus ya, Shiratal Mustaqim, atau jalan ubudiyah ya, ibadah kepada Allah
atau jalan ketaatan kepada Allah. Itulah ya Shiratal Mustaqim, jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi itu variasi dari tafsir para sahabat tentang Shiratal Mustaqim ya. Ada yang menafsirkan Al-Quran, kemudian juga Islam, Sunnah ya, dan juga mengikuti jamaah Rasulullah, kenabian ya, mengikuti kenabian, dan juga ubudiyah dan ketaatan. Saum, taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi syaratnya satu zat ya, yang memang sifatnya berbeda setiap penafsiran para sahabat, tapi sama ya, yakni tentang Shiratal Mustaqim ya, yang selalu kita minta ya. Karenanya disebutkan pula setiap mereka menyebutkan sebagian jenis dari nama umum ya, dalam rangka memberikan contoh atau permisalan ya. Tidak hanya definisi atau batasan. Contoh penafsiran di surah Fatir ya. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Al-Fatir ayat 32. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, yakni orang yang menyia-nyiakan kewajiban ya, dinanti-nanti ya, sholat ya, atau dilambat-lambatkan ya, sampai ke akhir. Nah itu adalah menzalimi dirinya sendiri ya, menyia-nyiakan kewajiban, atau tidak mengerjakannya sama sekali ya, tidak sholat, soalnya dia itu menzalimi dirinya sendiri ya. Iya. Dan melanggar keharaman. Sudah tahu ini riba atau ini judi gitu ya. Nah, dia nyantai aja dia kerjakan ya. Walaupun itu riba, judi, padahal itu melanggar gitu ya. Nah, itu zalim terhadap dirinya sendiri. Adapun yang pertengahan mencakup melakukan kewajiban. Nah, yang pertengahan muqtasid ya. Dia masih melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Tapi masih berat melakukan yang sunnah ya. Melakukan yang sunnah misalnya salat sunnah atau salat malam, tahajud, itu berat ya, di antaranya. Sedangkan sabiqum bil khairat ya. As-sabiq itu seseorang yang mendahului, yakni mencakup seseorang yang mendekatkan diri ya, taqarrub ila Allah, dengan kebaikan, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah juga ya. Yang wajibnya dia bersegera ya, bersegera. Yang sunnah dia lakukan juga gitu. Dia lakukan sholat malam, sholat rawatib, ya, saum sunnahnya diantaranya juga ya. Atau juga kebaikan yang lain, misalnya sedekah atau kebaikan hubungan dengan manusia ya, meskipun hanya dengan memberikan sedikit ya, tapi konsisten. Nah itu ya, meskipun dengan tersenyum gitu ya, bisa jadi gitu ya, karena zaman sekarang juga kadang orang tersenyum juga berat berat.
ya dengan rintangan hidup atau hambatan hidup kadang ya berat ya, maka itu juga bisa jadikan amalan kebaikan yang berlomba-lomba di situ juga ya. Maka sabiqum bil khairat juga diantaranya ada yang menafsirkan sholat di awal waktu ya, nah itu asabik ya, orang yang dijanjikan surga ya, disebutkan dalam surah Fatir, yaitu jannatun apa aden ya, jannatu aden, surga aden. Nah yang sabik itu sholat di awal waktu, sedangkan yang pertengahan seseorang yang sholat di dalam waktunya ya, maksudnya masih dalam waktunya tapi agak melambatkan ya, melambatkan misalnya sholat zuhur dia baru jam 2 gitu ya, jam 2 masih di waktunya ya, jam 2 itu masih di waktunya, cuman ya itu ya dia makanya disebut muktasid ya. Nah yang zolim itu yang mengakhirkan sampai ke waktu asar misalnya, nah itu zuhur misalnya dia jam 3, nah itu zolim dia ya, zuhurnya jam 3 padahal itu mau dekat waktu asar ya. Bahkan misalnya contoh sampai matahari menguning gitu ya, dia sholat asar gitu ya, diakhirkan sholat asar itu ya, itu nah itu zolim gitu ya. Iya pas mau waktu maghrib gitu ya, sholat asarnya itu ya. Misalnya sekarang berarti jam setengah 6 misalnya sholat asarnya, nah itu ya itu zolim gitu ya. Panjang waktu isyaknya. Iya. Nah itu yang pertama tentang tafsiran sahabat.